Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وإلى جميع أولياء تعالى من شر الأرض وإلى مشايخه وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melanjutkan ngaji kitab Bidayatul Hidayah sampai halaman 11. Babu adabi dukhulil khala'i. Bab menerangkan etika atau tata krama masuk kamar mandi. Fa'idha qasatta. Qala al-mu'allif, berkata pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Al-Ghazali, fa'idha qasatta, ketika engkau hendak menuju baital ma'i, hendak menuju ke rumah air, artinya kamar mandi atau WC, liqadha'il hajati, ketika engkau hendak menuju ke kamar mandi untuk menunaikan hajat, bisa karena ingin buang air kecil, kencing, atau juga bisa karena ingin buang air besar atau berak. Jadi ketika engkau hendak menuju ke kamar mandi untuk qada'ul hajah, faqaddim, maka dahulukan, fituhuli, ketika masuk kamar mandi itu, rijlakal yusra, dahulukan kakimu yang kiri. Jadi ketika kita masuk kamar mandi itu, ketika kita masuk, kita dahulukan kaki kiri kita. Jadi setiap kita masuk kamar mandi itu tata keramanya atau kesunahannya
kita dahulukan kaki kiri. Ini berlaku juga ketika kita masuk di tempat-tempat yang kotor ya, itu kita hendaknya mendahulukan kaki kiri kita. Wafil khuruji, tadi ketika masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Wafil khuruji, dan ketika keluar dahulukan apa? Rijlakal yumna, kaki kanan. Wala, dan jangan menyertakan ketika kita masuk kamar mandi itu, jangan sampai kita menyertakan syai'an, sesuatu pun, alaihi, ismullahi ta'ala, menyatakan sesuatu yang menyimpan atau yang ada nama Allahnya. Semisal mungkin kita punya cincin yang itu tertulis nama Allah atau nama Rasulullah, maka hendaknya dilepaskan, jangan dibawa. Mungkin kita punya hafalan-hafalan dalam kertas-kertas, ada ayat-ayat Al-Qur'annya, di situ ada ismullah, maka hendaknya jangan kita ikut bawa, jangan sertakan sesuatu apapun yang di situ itu menyimpan nama Allah wa rasuluhu dan Rasulullah. Wala tadkhul, dan jangan engkau masuk kamar mandi khasirur ra'si, dengan membuka kepala. Jangan sampai kita ketika masuk kamar mandi itu membuka kepala. Wala hafiyal qadamaini, dan jangan sampai juga melepas hafiyah, melepas sandal, kedua sandal kita. Artinya ketika kita hendak masuk kamar mandi ya hendaknya memakai sandal. Ini konteksnya ya zaman dahulu ya. Zaman dahulu itu kamar mandinya atau tempat buang air kecil atau air besarnya itu tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu ya keramikan, kalau sekarang itu besi, sehingga tidak perlu kita pakai kedua sandal kita. Kalau zaman dulu ya harus memakai karena memang mungkin kotor itu ya. Wakul, dan ucapkanlah inda dukhuli, ketika masuk, apa yang diucapkan? Bismillahi, a'udzu billahi minar rijsi an-najsi al-khabisi al-muhbitis syaitanir rajim. Itu doa ketika masuk kamar mandi. Versi ringkasnya itu ya yang kita hafal ya, ketika kita masuk kamar mandi itu a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu ringkas. Jadi kalau pengen yang agak panjang ya ini, bismillahi a'udzubillahi
minarijsin najisi al khabithil muhbithis syaitonir rajim. Dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dari perkara yang jorok, an-najisi yang sangat jorok, al-khabisi yang buruk, ya. Minarisi dari perkara yang najis atau jember, ya, perkara yang buruk, al-khabisi yang buruk, al-muhbiti yang sangat buruk, atau al-muhbisi ini bisa dikaitkan dengan setan, ya. Al-muhbiti ini yang selalu menjerumuskan manusia kepada keburukan. Jadi ini termasuk sifat setan al-muhbit. Asy-syaitanu yaitu setan ar-rajimi yang terlaknat. Yaitu doanya ketika kita mau masuk kamar mandi. Wa 'indal khuruji, dan ketika kita hendak keluar. Tadi masuk ya ketika kita hendak masuk, bukan ketika sudah masuk, ya. Jadi ketika kita hendak masuk, melangkahkan kaki kiri kita, sebelum kita melangkahkan kaki kiri kita dan kita berada di dalam kamar mandi, maksudnya kita masih di luar, hendak kita masuk ke kamar mandi, itu kita berdoa. Jadi kalau kita sudah masuk di kamar mandi, kita belum melafalkan doa ini, ya cukup kita lafalkan di dalam hati kita. Ya, ketika wa'indal khuruji, ketika kita keluar, kita membaca doa. Ya, ini doanya ketika sudah di luar, ya. Ketika di luar, kita berdoa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini. Ya Allah, ampunilah kami segala puji bagi Allah yang adhaba, yang menghilangkan dari kami apa yang menyakiti kami, itu berupa kotoran-kotoran yang ada dalam perut, itu telah dengan sarana buang air besar, buang air kecil, itu hilang semua. Yaitu yang menghilangkan, yang bisa menghilangkan itu ya Allah, sehingga kita memuji pada Allah. Wa abqa fi ma yanfa'uni, dan menetapkan di dalam perkara, dan dialah yang menetapkan apa-apa yang bermanfaat kepadaku, yaitu berupa kekuatan dari kita disebabkan oleh makan dan minum. Jadi sisa-sisa sari-sari makanan yang masih dalam diri kita itu menjadi sumber kekuatan, yaitu yang menetapkan dalam diri kita itu adalah Allah. Maka kita memuji pada Allah karena telah menghilangkan apa yang menjadi penyebab kita bisa sakit, yaitu kotoran-kotoran yang dalam perut tadi yang kita keluarkan ketika kita di kamar mandi, dan menetapkan apa yang bermanfaat, yaitu berupa sari-sari makanan yang menjadi sumber kekuatan kita. Wayang bagi, dan seyogyanya atau selayaknya, anta ude, engkau menyiapkan, bidominun,
wa fathil ya, wa fathil ba. Anubala itu hendaknya kau menyiapkan batu ya, batu qabla qada'il hajati, sebelum menunaikan hajat. Jadi kita siapkan anubala ya, batu-batu kerikil untuk membersihkan kotoran-kotoran najis setelah kita qada'ul hajah. Wa alla tastanjiya, dan hendaknya ini kita lanjut ya. Wa alla tastanjiya, dan hendaknya engkau beristinja atau membersihkan najis, istinja atau cebok, bilma'i dengan air ya. Fi maudhi'i qada'il hajati, ya ayah ngaji, mau ngaji ya sini sini fi maudhi'i qada'il hajati, di tempat kita qada'ul hajat atau menunaikan hajat ya. Jangan sampai kita ceboknya itu dengan air yang di tempat kita qada'ul hajah, artinya jangan di situ, di satu tempat ketika kita qada'ul hajah, tapi kita berada di tempat lain. Nah, ini mungkin karena memang konteks yang mendahulu itu ya tempatnya itu tidak sebersih dan seluas zaman sekarang. Zaman sekarang kan apalagi di masjid-masjid yang besar itu ya WC-nya sudah bagus, jadi airnya banyak. Zaman dulu airnya sedikit, jadi tempatnya itu rentan sekali dengan percikan-percikan najis ya, sehingga hendaknya kita hati-hati. Well, sekarang mungkin ya nggak perlu kita pindah-pindah ketika kita hendak bersuci ya, hendak cebok. Lanjut, wa antastabri'ah, dan hendaknya engkau istibra. Istibra itu ya lebaran atau menuntaskan ya, minal bauli, dari kencing, bitanah nuhi, dengan dehem-dehem. Jadi ketika kita selesai buang air kecil itu kita hendaknya menuntaskan atau istibra, agar supaya sisa-sisa kencing yang masih dalam alat vital kita itu bisa keluar semuanya ya. Caranya ya dengan ini, istibra. Istibra itu bisa dilakukan dengan dehem-dehem, wan natri, dan mengurut ya, talahkan 3 kali, diurut-urut alat atau dakar kita ya.
Wabi imroriyati, dan dengan memberlakukan tangan kiri kita al asfal qalbibi, di atas alat kelamin bagian atau paling bawah ya. Itu cara agar supaya ketika kita kencing itu bisa bersih ya. Jangan sampai ada masih kayak sisa-sisa air kencing walaupun sedikit, itu bisa berbahaya. Makanya disunahkan atau dianjurkan untuk istibro ya. Istibro. Nah ini adik kecil ini jangan nangis ya. Kita cukupkan pengajian kita. Alhamdulillah kita sudah selesai, walaupun sebentar sedikit. Kita coba untuk istiqomahkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.